Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Muhayyar Nanda Mujahidin akan menjelaskan sedikit mengenai diksi atau pilihan kata. Diksi adalah ketepatan pilihan kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Indikator ketepatan kata menurut Wijono tahun 2007 halaman 98 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengomunikasikan gagasan berdasarkan pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menghasilkan komunikasi puncak yang paling efektif tanpa salah penafsiran atau salah makna. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis atau pembicara. Dan yang terakhir, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Adapun tujuan dari diksi itu sendiri adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, sehingga sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengarnya. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Fungsi diksi ada beberapa fungsi diksi secara umum. Yang pertama yaitu membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Adapun macam-macam diksi, yang pertama itu diksi berdasarkan maknanya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makna denotatif. Nah, yang dimaksud dengan denotatif ini adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya yaitu Aulia sering bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya yaitu Arif adalah seorang kutu buku. Itu sebabnya ia banyak tahu tentang suatu hal. Nah, adapun diksi berdasarkan leksikal yaitu yang pertama sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh katanya yaitu senang bahagia, pintar pandai, lezat enak. Contoh kalimatnya yang pertama, Melisa merasa sangat senang saat ia mengetahui jika hadiah yang diberikan ibunya adalah boneka keluaran terbaru. Yang kedua, bahagia rasanya jika mendekati waktu lebaran di mana semua keluarga besar akan berkumpul bersama. Yang kedua yaitu antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh katanya yaitu banyak sedikit, besar kecil, cepat lambat. Nah, contoh kalimatnya yang pertama, kakak mendapat banyak hadiah saat ulang tahunnya kemarin. Kedua, tamu yang menghadiri undangan tersebut hanya sedikit. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya yaitu yang pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Contoh yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Nah,
Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda, walaupun ejaan dan lafalnya sama. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya yang pertama, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Contoh yang kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Nah, kata bank BANG dan bank BANG ini pada kalimat tersebut memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya yaitu berbeda. Yang kelima yaitu homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Contoh yang kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini ternyata libur. Nah, kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tetapi memiliki arti atau makna yang berbeda. Yang keenam, kata umum. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Contoh kalimat kata umum yaitu, ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang ketujuh yaitu kata khusus. Nah, kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Contoh kalimatnya yaitu, yang pertama, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Contoh kalimat yang kedua, ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, kalimat tersebut memiliki makna umum yaitu melihat, dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai adalah menengok pada kalimat kedua. Selanjutnya, setiap kata umum ini dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa di dalam kalimat. Sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam konteks-konteks kalimat tertentu. Dengan kata lain, kata khusus tidak bisa sembarangan digunakan pada kalimat. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi dalam kata khusus sangat penting untuk diperhatikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari apa yang telah sampaikan ini, karena hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.